Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mempresentasikan final project pada mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak dosen Mulia Sulis. Adapun beberapa anggota kelompok, yang pertama ada Ainur Rafli 20 11 36 39, ada Muhammad Dimas Mugen 20 36 34, ada Francisca Cindy Kusuma 20 11 36 59, ada Asyikuddin Nuha 20 11 36 56, dan saya sendiri Ririn Hartiningsi 20 11 36 28. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke penjelasan coding. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ainur Rafli. Pada bagian pertama ini akan saya jelaskan. Jadi langsung saja untuk pada line pertama ada include IOStream yang digunakan itu merupakan sebuah file header yang digunakan untuk menjadi standar input output yang digunakan pada program atau bahasa C++. Nah, kemudian pada line 2 ini ada include stdlib.h yang dimana berfungsi sebagai operasi pembanding dan operasi konversi. Kemudian kita di sini pada line ketiga kita gunakan define max11 yang dimana max11 ini merupakan fungsi dari stdlib.h. Kemudian si max ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari bilangan yang diinputkan. Kemudian beralih pada line nomor 5, di sini ada using name std, berarti kita menggunakan semua yang ada dalam standar namespace seperti cin, cout, ndl, string, q, dan dq. Nah, kemudian saya langsung masuk ke fungsi yang pertama kita pakai. Di sini ada struct queue yang dimana ini berfungsi untuk memasukkan barisan atau urutan pada menu atau tumpukan pada menu. Nah, di sini saya menggunakan string menu. Kenapa di sini saya menggunakan dua atau ada string menu satu atau ada string menu dan string menu dua? Di sini string menu yang pertama ini digunakan untuk menu yang belum tersorting dan harga-harga yang belum tersorting. Nah, di sini max-nya itu merupakan inputan nilai atau banyaknya item yang kita masukkan itu tidak boleh lebih dari 11 atau maksimalnya sama dengan 11. Kemudian untuk string yang menu 2 ini merupakan string menu dan harga menu yang telah tersorting. Jadi misalnya di sini kita mulai dari ada huruf B yaitu dari burger, itu akan menjadi posisi paling atas. Kemudian di sini ada string pelanggan. String pelanggan ini untuk memasukkan jumlah pelanggan yang ada dalam antrian. Jadi untuk nama pelanggan ini maksimalnya ada 11. Kemudian untuk in awal atau akhir ini berguna untuk variabel baru yang menggunakan sorting. Kemudian kita masuk ke line 21. Di sini ada void tampilan menu yang dimana ini tuh berguna untuk menginisialisasi kepada tampilan menu awal sebelum disorting. Di sini ada cout yang dimana akan tampil pada CMD atau saat nanti kita compile akan tampil seperti ini. Kemudian untuk for in i sama dengan 0, di sini yang berarti memasukkan inputan daftar menu makanan ini dimulai dari 0 sampai kurang dari 11. I++ ini berfungsi untuk jika kita lebih dari 11 atau kurang dari 0, ini akan terus diproses sampai nilai yang dimasukkan itu terdapat pada nilai yang kita inputkan. Nah, untuk cout ini yang artinya akan mengeluarkan antrian menu seperti burger, terus nasi, dan lain-lain. Nah, kemudian void tampilan menu 2 ini adalah menginisiasi kepada tampilan menu kedua yang telah disorting. Jadi di sini posisi cout-nya nanti keluarannya akan sama saja, tetapi akan berbeda pada penampilan menu. Nah, kalau di sini kan di yang tampilan menu pertama ini urutannya nasi paha bawah, nasi paha atas. Kalau misalnya di tampilan menu kita diurutkan berdasarkan abjad. Jadi di sini karena kita ada menu burger, jadi menu paling atas itu burger. Kemudian untuk void pilihan makan akan dijelaskan oleh Asyikuddin Nuha. Kita lanjut ke void pilihan makanan ya.
Untuk pada void pilihan makanan ini, pertama kita menginisialisasi pilihan makanan. Yang kedua, ke line 47, kita membuat integer jumlah dengan awalan 0, total juga awalannya 0, dan variabel X. Selanjutnya, kita tampilkan banyak jumlah pesanan. Nah, jika sudah inputan banyak jumlah pesanan tadi akan ditampung pada line ke-50, yaitu Cin JUML. Selanjutnya, pada line 52, ini akan ada tampilan pilihan nomor kode menu makanan atau minuman. Nah, selanjutnya ini menggunakan perulangan, di mana integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari JUML tadi, dan I++. Untuk menampilkan kode dari pilihan nomor kode, ini menggunakan angka 0 sampai 10. Jika pada line 58 ini, jika pelanggan menginputkan nomor lebih dari 10, contohnya 11, 12, 13, yang akan terjadi tampilannya yaitu kode nomor maaf banget, menu yang Anda pilih tidak tersedia ini. Kita lanjut ke yang else. Nah, apabila si pelanggan ini tadi menginputkan nomor yang kode yang benar, maka akan ditampung kodenya tadi dan ditampilkan penghitungannya totalnya ini dengan line ke-68 ini. Ya, dengan totalnya. Kita lanjut ke void yang kedua, yaitu pilihan makan 2. Nah, ini sebenarnya tuh bedanya void pilihan makan pertama yang kedua ini, untuk bedanya sendiri cuman void pilihan makanan ini sama dengan yang ke-1, tetapi yang kedua ini hanya sudah disorting saja. Secara keseluruhan sama. Kita lanjut ke codingan yang line ke-98. Untuk yang line ke-98 sampai 111 ini penjelasannya begini. Kan pengurutannya menggunakan perulangan yang mana apabila I sama dengan 0, I lebih kecil dari 11 dengan perulangan I++. Nah, di situ itu ditentuin min sama dengan I, terus masuk ke perulangan yang I, yang mana berlaku jika antrian menu 2 min, yang mana min tadi itu lebih besar dibanding antrian menu 2 J. Kalau memenuhi maka nanti min-nya berubah jadi J. Kalau tidak memenuhi, min-nya tetap I. Kita lanjut ke codingan yang 117 ini. 107. Masuk ke yang if, bawahnya apabila antrian menu 2 I itu tidak sama dengan antrian menu 2 min, maka lanjut ke isi if-nya itu, kalau sama nanti mulai perulangan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Cindy. Oke, di sini saya akan menjelaskan line 116. Di sini tertera 117 maaf. 117 di sini tertera void init, itu artinya untuk memastikan penunjuk antrian awal berada pada posisi indeks ke-0. Pada saat menambahkan data ketumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal yaitu -1. Seperti yang tertera pada codingan ya, 118, 119. Lalu untuk antrian akhir ini sama seperti yang tadi, untuk memastikan penunjuk antrian akhir berada pada posisi indeks ke-0. Nah, pada saat menambahkan data ketumpukan, maka di sini kita perlu menambahkan nilai -1. Oke, di sini saya akan menjelaskan di line 122. Di sini ada boolean penuh. Apa itu boolean? Boolean adalah salah satu tipe data yang dapat memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Seperti yang tertera pada codingan tersebut ya. Di sini boolean penuh ini nantinya akan mengembalikan nilai true jika nilai antrian sama dengan maksimum. Maksimum data array, yaitu yang maksimumnya kita di sini adalah 11 ya. Lalu yang boolean kosong pada line 130 ini
nantinya akan mengembalikan nilai true jika antrian sama dengan min 1 atau false jika tidak sama. Oke, dilanjut 138 ya. Di sini ada tertera void cari. Void cari di sini kita akan mencari nama pelanggan. Nama pelanggan di sini kita misalkan X. Oke, pada line 142 di sini tertera getLine. Nah, getLine sendiri ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginputkan string agar bisa menggunakan spasi pada saat memasukkan data. Dan di sini datanya kita tuh WS sama X. Lalu dilanjutkan di sini pada line 147 yang bertuliskan while. While di sini untuk mengulangi pengeksekusian antrian pelanggan yang dilakukan ketika memiliki nilai benar ya. Ya, if plus di sini untuk mengulang pengeksekusian tersebut sampai 11 kali karena kita memasukkan di sini tuh maksimumnya 11. Oke, pada line 151 ini apabila nama yang dicari tidak terdapat pada data antrian, nanti akan memunculkan kalimat maaf pelanggan yang dicari tidak ada. Lalu pada line 154 itu jika apabila nama yang dicari terdapat pada antrian tersebut, nantinya akan muncul nama tersebut pada antrian keberapa, menunjukkan posisinya, menunjukkan posisi antrian. Lalu selanjutnya ada line 159 ini ada gets berfungsi untuk menyimpan variabel dan membaca karakter. Pada line 153 ini ada void display. Apa itu void display? Yaitu seperti namanya display ini nanti akan menampilkan data antrian di mana di sini antrian dimisalkan dengan variabel K. Lalu di sini yang di bawahnya ini tertera daftar antrian ya. Itu untuk menampilkan daftar antrian yang terdapat dalam queue, daftar queue. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas Mugenduri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Saya akan melanjutkan bagian line 178 di sini ada void in queue. Ini digunakan untuk menambahkan antrian yang mana pertama dengan mendeklarasikan string pelanggan. Nah, di sini menggunakan if else sebagai percabangan. Apabila antrian tidak penuh, maka akan memasukkan nama pelanggan yang akan ditambahkan ke antrian. Nah, di sini ada cout. Di sini ada cout. Pelanggan disuguhkan untuk memasukkan nama pelanggan dan ditampung di nama pelanggan. Untuk menambahkan di sini antrian nama pelanggan, untuk menambahkan nama pelanggan yang dimana nantinya jika antrian masih tersedia akan melanjutkan atau menampilkan keluaran yang itu pelanggan atas nama dalam antrian. Tetapi jika antrian sudah penuh akan menampilkan antrian penuh yang berarti tidak pertama sudah selesai diproses. Jika atas nama pelanggan muncul, berarti masih ada slot yang kosong. Nah, di sini ada if kosong display. Apabila tidak kosong, maka akan menampilkan yang berada pada void display. Apabila tidak keduanya, maka akan muncul antrian penuh. Lalu lanjut ke line 200. Di sini ada void DQ, itu untuk mengeluarkan antrian teratas atau yang paling awal masuk. Jadi di sini akan ditampilkan keluaran untuk menginputkan nama pelanggan yang berada pada antrian yang dimana tujuannya akan dihapus dari antrian. Apabila nama yang diinputkan pada keluaran ini tidak sesuai dengan nama yang ada di antrian, maka akan terus terproses sampai dengan nama yang diinputkan itu sesuai dengan nama yang ada pada antrian. Kemudian antrian akan ditambahkan 1 karena sudah menghapus pelanggan yang sudah diproses. Nah, di sini akan menampilkan jika ada antrian maka nanti akan dikurangi antrian kalau muncul antrian kosong. Lanjut line 214. Untuk tipe data int main akan kembali, maka di dalam fungsi main wajib disertakan return 0
fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Ya, ini di sini ada int pil dan dengan perumpamaan z. Di sini dengan inq jadi untuk menambahkan antrian yang pertama dengan dideklarasikan. Dan sin ignore ini untuk sebagai pengabaian aja di sini. Lanjut, pelanggan akan disuguhkan dengan menu utama dan tekan enter. Lalu di sini ada sin get, yaitu untuk sama dengan sin ignore untuk mengabaikan. Untuk sistem CLS adalah untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga program dapat ditentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Sebedu dan akan disajikan pilihan menu. Di sini ada 7 pilihan menu, yaitu 1 daftar menu, kedua daftar menu tersorting, ketiga daftar antrian, 4 cari nama pelanggan, 5 hapus antrian yang sudah selesai, 6 pesanan berikutnya, lalu keluar. Dan pelanggan akan diminta untuk memasukkan pilihannya dan akan ditampung pelanggan. Nah, untuk selanjutnya untuk Sweetcash akan dijelaskan oleh Saudari Ririn. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Mugen. Di sini saya akan menjelaskan tentang case 1. Oke, terima kasih kepada teman saya, Saudara Mugen. Di sini saya akan menjelaskan dari line 240 sampai 269. Di sini untuk case 1 ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk menghapus program sebelumnya ataupun menu-menu sebelumnya tanpa menutup menu selanjutnya. Untuk ada tampilan menu, ini akan menunjukkan daftar menu utama. Terus ada pilihan makanan berisi daftar makanan. Terus ada sin ignore, ini berfungsi untuk mengabaikan saja, tidak ada berpengaruh ke manapun. Terus ada sikot kembali untuk menu ke atas, tekan enter. Ada sin get yang berfungsi juga untuk mengabaikan atau go to X atau terjadi kesalahan. Untuk case 2 ada sistem CLS yang berarti untuk menutup program sebelumnya tanpa menutup program selanjutnya. Di sini untuk case 2 ini untuk pilihan sorting. Sorting di sini kami mengambil tentang menurutkan abjad dari A sampai Z, yang selanjutnya ada tampilan menu. Nah, tampilan menu ini, untuk menu kami yang paling atasnya, ada daftar menu burger. Terus ada out, kembali ke menu, tekan enter. Dan SYNGET untuk mengabaikan saja. Ada case 3, di sini ada sistem CLS juga. Sistem CLS ini untuk menutup menu sebelumnya tanpa menutup menu selanjutnya. Di sini ada display ini menunjukkan menu yang selanjutnya. Untuk di sini kita menu 3 ini kita dapat mencari siapa yang sedang mengantri di nama pelanggan. Ada case 4, di sini ada sistem CLS juga. Sistem CLS ini sama dengan yang tadi. Kita dapat menutup menu sebelumnya tanpa menutup menu selanjutnya. Nah, sistem case 4 ini berfungsi untuk mencari nama pemesan yang ada pada antrian dengan adanya di menu sebelumnya tadi ada void cari. Nah, di sini ada cari. Terus ada case 5, sistem CLS. Sistem CLS ini sama aja dengan yang sebelumnya untuk menutup
menu sebelumnya tanpa menutup menu selanjutnya. Nah, di sini ada case 5. Di sini ya sistem CLS sama aja dengan tadi, menutup menu sebelumnya tanpa menutup menu selanjutnya. Di sini ada the queue, artinya the queue itu apa? Artinya menghapus. Nah, di sini kita dapat menghapus antrian yang udah jadi atau antrian yang sudah terpenuhi. Yang selanjutnya ada case 6. Nah, di case 6 ini kita berfungsi untuk menginputkan nama pelanggan yang baru apabila kita ingin menambahkan pelanggan yang baru. Terus ada case 7. Nah, di case 7 sampai 300 ini berfungsi untuk menghentikan program. Untuk return sendiri ini berfungsi untuk menghentikan program, tidak ada terjadi kesalahan yang berurutan nantinya. Terima kasih. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang output-nya yang akan dijelaskan oleh Francisca Cindy. Oke, di sini dapat kita lihat seperti yang tertera pada layar. Di sini tertera perintah masukkan nama pelanggan. Kalian dapat memasukkan nama pelanggan bebas. Kami di sini memisalkan Rafli. Nama pelanggannya Rafli. Oke, di sini muncul tulisan pelanggan atas nama Rafli dalam antrian. Dan pelanggan atas nama Rafli tersebut berada pada antrian pertama. Oke, untuk menu selanjutnya kita dapat tekan enter dan muncullah tampilan seperti ini. Oke, di sini langsung setelah kita masukkan nama pelanggan, langsung kita pilih. Di sini saya akan mencontohkan pada daftar menu atau pilihan nomor pertama. Nah, di sini akan tertera seperti saya dijelaskan bahwa ada menu tersorting dan tidak tersorting. Nah, di sini saya menampilkan menu tidak tersorting. Kemudian saya masukkan jumlah pesanan yang saya masukkan di sini misalkan 2, dan kemudian saya pilih kode makanan atau bisa dilihat di sini 0 sampai 10. Nah, saya pilih nomor 1 dan pilih nomor 2. Kemudian nanti akan muncul total yang dibayar. Nah, kemudian saya masukkan banyak jumlah pesanan itu 2, kemudian saya masukkan kode 1 itu nomor 1, kode 2 itu nomor 2. Nah, kemudian untuk atau pembahasan mengenai kode ini akan dijelaskan oleh Saudara Ulin. Terima kasih kepada Ainur Rafli yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, lanjut saja, tekan enter. Sini kita masukkan yang pertama. Kita langsung pilih saja daftar menu, ketikan 1. Enter. Nah, pada tampilan ini akan tersedia daftar menu makanan dan minuman. Tetapi pada codingan tadi ada pilihan makanan yang pertama dan kedua. Ini untuk contohnya inputkan banyak jumlah makanan. 2. Enter. Contohnya 1 dan 2 aja. Nah, maka akan tampil jumlah totalnya. Lalu tekan enter. Nah, selanjutnya pada bagian tampilan tampilan makanan yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Rafli. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tampilan menu tersorting atau nomor 2. Nah, langsung aja kita masukin, udah masukin nomor 2. Langsung kita masukin. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, jadi di sini tuh diurutkan berdasarkan abjad. Kita bisa lihat ini B, E, N, terus S. Nah, emang kita menginsertingnya sengaja dari huruf paling awal. Kemudian kita masukkan jumlah pesanan. Saya contohkan 2. Kemudian saya masukkan kode pertama itu nomor 1. Kode kedua itu nomor 2. Nah, di sini sudah dapat dilihat totalnya sudah sama, untuk harganya juga sudah sesuai. Dan berikutnya untuk nomor 3 atau daftar antrian akan dijelaskan oleh Saudari Francisca Cindy. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita dapat memilih menu yang ketiga yaitu daftar antrian, di mana kita dapat melihat
nama pelanggan itu terletak pada antrian keberapa. Lalu kita lanjut ke menu keempat. Sesuai urutan tadi, setelah kita masukkan 4, kita enter. Di menu 4 sendiri ini kita diberi perintah untuk mencari nama pelanggan. Kita masukkan saja nama Raffi ya, sesuai nama pelanggan yang pas awal tadi. Nah, seperti yang tertera pada layar, nama panggilan yang ingin dicari itu kan Raffi tadi pertamanya. Nama panggilan Raffi tersebut terdapat atau terletak pada antrian pertama. Oke, dilanjut. Oke, untuk penjelasan menu-menu selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Muhammad Dimas Mugen. Dipersilakan. Oke, baik Saudari Cindy. Ya, di sini untuk pilihan kelima untuk menghapus antrian yang sudah selesai, kita tekan 5. Nah, dari di situ ada tampilan pelanggan atas nama Rafli sudah selesai. Jadi di sini Rafli sudah selesai memesan. Ya, kita kembali ke menu, tekan enter. Nah, di sini ada pilihan nomor 6. Untuk memesan pesanan berikutnya, kita tekan nomor 6, enter. Nah, di sini untuk nama pelanggan semisal Ulin, kita tulis Ulin, lalu tekan enter. Nah, lanjut ke menu utama, tekan enter. Nah, di sini sudah selesai. Lalu jika ingin keluar dari program, kita tekan nomor 7. Lalu enter. Ya. Sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudari Ririn Hartiningsi. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Mugen. Mungkin sekian dari kami untuk penjabaran dari final project kami. Mohon maaf masih terdapat kesalahan. Saya dan tim undur diri. Apabila pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.